hari ini? Iya, Udah, Mister. Okay, welcome to Daily and Contextual Speaking class. Terima kasih sudah bergabung di kelas berbicara sehari-hari dan kontekstual. Today's material we are going to learn about apology. Kemarin kita sudah belajar tentang memberikan undangan, ya, mengundang, menerima ataupun menolak undangan, gitu ya. Lalu kemarin juga kita sudah belajar tentang cara berterima kasih, gitu ya. Ketika kita diberikan undangan, kita mengucapkan terima kasih. Baik itu ketika kita menerima maupun menolak. Ya. Lalu ketika kaitannya dengan undangan juga, ketika kita tidak bisa menghadiri sebuah undangan, artinya kita harus apologize, meminta maaf, gitu ya. Jadi apologizing is very important. Terutama ketika kita melakukan kesalahan, karena dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, tentu saja we're gonna make mistakes, whether intentionally or unintentionally, gitu ya. Kita akan melakukan banyak kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, gitu ya. Nah, bagaimana cara meminta maaf yang baik dan benar, gitu ya, dan tepat, gitu ya. Tepat artinya sesuai dengan konteks, yaitu situasi di mana pada siapa kita meminta maaf, dalam situasi seperti apa, gitu ya. Kita akan belajar tentang meminta maaf, gitu ya, dalam materi kali ini. Seperti biasa, there are 3 dialogues that I want 2 of you to read this dialogue. Saya meminta 2 orang di antara teman-teman untuk membacakan dialog A ini. Ada yang bersedia? Siapa yang bersedia? Saya, Mister. Raffi, silakan Raffi, dan Nggak tahu siapa lagi, Mister. ada yang mau menemani Raffi membacakan? Saya, Mister. Saya adalah Okta. Silakan Okta dan Raffi. Oke. Tak mau jadi siapa ya? Aku Russell. Ya udah, aku Sandy. Oke. Hello. Hi, Russ. It's me. Look, we're having a bit of trouble with the car. So it looked like we won't be able to make it tonight. I'm really sorry. Oh, really? What is it? Well, it's the carburetor again. We just had it fixed last week, but it must be clogged up again somehow. Well, I'm sorry to hear that. Want me to come get you? Well, actually, we're stuck on a freeway, and I had to walk a mile to this gas station to get help. In this triple weather? Yeah, I'm pretty wet. I can tell you that. Look, why don't I come pick you guys up in my car? Once they to the car to the station. Where are you at? You know the Arca station at the entrance to the freeway? Oh yeah, I know where that is. I will be right down. Will still might be able to touch the let show. Okay, great. Sorry about the inconvenience. Don't worry about it. See you in a little bit. Thanks, see you. Thank you so much Raffi dan Okta. Jadi ini adalah percakapan antara Russell dan Sandy yang janjian, gitu ya, untuk menonton sebuah pertunjukan show, baik itu pertunjukan mungkin teater, gitu ya, atau bisa juga misalkan film gitu ya, movies biasa juga disebut show dalam bahasa Inggris, atau biasanya concert juga bisa disebut show, gitu ya. Jadi di sini tidak terlalu tidak dijelaskan, gitu ya, apa yang akan mereka tonton. Yang jelas mereka akan menonton sesuatu, gitu, janjian. Dan Sandy di sini menggunakan wear
we gitu ya. Jadi seperti di we're having a bit of trouble. Artinya dia bersama orang lain gitu, dia tidak sendirian. Sandy ini ketika dalam perjalanan menuju pertunjukan ini gitu ya, ternyata mobilnya mogok. Jadi di sini dia bilang the carburetor, karburator gitu ya bahasa Indonesianya, carburetor, karburatornya mogok gitu ya. Clog up itu berarti tersumbat gitu ya. Sehingga mobilnya mogok di freeway. Freeway itu adalah, ada yang tahu freeway itu apa? Jalan besar, ring road. Freeway. Jalan besar. Benar, biasa. jalan tol biasa, jalan bebas Jalan hambatan tol. gitu ya. Iya. Tapi biasanya di bahasa Inggris disebutnya itu freeway. Nah, freeway di sini free ini gratis gitu ya. Way free bisa diartikan gratis, way ini jalan, tetapi free di sini adalah artinya bebas hambatan, bukan free gratis gitu ya, karena masuk tol kan harus bayar gitu ya. Nah, kalau tadi ada yang menyebutkan ring road, jadi buat teman-teman yang di luar Jogja, itu di Jogja ada satu jalan yang melingkar gitu ya, seperti cincin yang mengelilingi kota Jogja gitu ya. Itu namanya ring road. Ya, namanya ring road. Nah, ring road highway itu seperti ring road gitu ya. Jadi jalan yang khusus untuk misalkan kendaraan beroda 4 gitu ya, ada beroda 4 dan beroda seterusnya gitu ya. Jadi untuk mobil, truk dan lain-lain. Jadi sebenarnya kan motorcycle gitu ya, kendaraan roda 2 itu tidak diperkenankan masuk ke highway biasanya. Lalu terkait pronunciation, tadi ada weather ya, cuaca. In this terrible weather. Terrible itu artinya buruk gitu, jelek. Jadi cuacanya sedang tidak cerah gitu ya, mendung atau hujan. Ya. Lalu dia juga mengatakan pretty wet, artinya hujan. Gitu. Jadi dia kebasahan. Lalu tadi mana lagi yang inconvenience, gitu ya, ketidaknyamanan atau masalah gitu ya. Jadi inconvenience itu bisa berarti ketidaknyamanan atau bisa juga berarti masalah gitu ya. Lalu catch, we still might be able to catch the late show. Kita mungkin masih bisa, catch di sini artinya menangkap gitu ya, tetapi kalau dalam seperti kaitannya dengan jadwal gitu ya, catch the late show artinya adalah datang tepat waktu gitu ya ke pertunjukan. Misalkan bisa juga I have to catch my flight. Saya harus datang tepat waktu di airport karena saya punya penerbangan gitu ya, akan naik pesawat gitu. Itu juga biasanya catch my flight. Biasanya istilahnya seperti itu. Lalu tadi ada satu yang saya kurang, saya lupa di bagian yang mana. Tow. They tow the car to the station. Tow ini adalah derek gitu ya, mobil derek. Diderek, menggunakan mobil derek. Jadi mobil derek ini bukan hanya, kalau di luar negeri ya, bukan hanya untuk kecelakaan atau mogok gitu ya, tetapi juga untuk yang parkir sembarangan, biasanya bisa diderek ke, nanti ditaruh di tow center gitu ya, tempat untuk menyimpan atau pendendaan gitu ya, mobil-mobil yang diderek untuk yang melanggar aturan gitu ya, seperti parkir sembarangan dan lain-lain. Oke, itu adalah dialog yang pertama. Dialog berikutnya ada membutuhkan 6 partisipan. Ada yang mau menjadi volunteer dalam dialog B? Adakah Saya, yang Sir. mau menjadi? Saya adalah Diva. Diva, oke. Well, siapa lagi? Yang lain? Aku Sandra, Sir. Sandra, oke.
Nama lengkapnya Sandra itu siapa ya? Nama tadi ada yang bilang Sandra. Oh, kamu menjadi Sandra. Enggak, I'm so waktunya sorry. aku Rere Merani. Oke. Aku Ray Rere menjadi- meranin Sandra. Oke, I get it. Oke. I was Ya, confused a little bit. Emang ada yang namanya Sandra di mahasiswa kita. Oke. Ray menjadi Sandra. Diva menjadi siapa? Ada person 1, 2, 3. Oke, Person. Diva menjadi semuanya ya. Diva menjadi person. Oh iya. Karena hanya Oh, satu ya. Oke. Oh iya. Silahkan Ray bisa dimulai. Aku duluan ya, Sar. Iya, Mm-mm. Sandra dulu. Ray dulu berarti. I'm sorry, it's so crowded today. Yeah, it's okay. Person 2, Kak. Kedua Somebody. berarti Diva juga. Oh ya. Sorry. Lanjut. Oh, sorry. No harm done. Oh, I'm so sorry. Maybe you should have left the stuff outside. Sandra lagi. You are right. I'll never try this again. But all the lockers were full. I can see you've got a problem. Is this place free? As a matter of fact, this guy asked me to save it for him. Yeah, that's my place. Oh, I'm sorry. I didn't see anyone here. No, that's okay. You take it. It will be easier for me to move. You're sure? Thanks a lot. Thank you, sir. Oke, thank you Yes, sir. Diva dan Ray. Jadi percakapan ini terjadi di sebuah kafetaria gitu ya, kantin. Jadi Sandra ini sedang membawa banyak barang. Dia membawa tas punggung gitu ya, ada juga tas yang di samping, lalu ada payung dan beberapa buku. Sehingga ketika berjalan dia ini menyenggol dan atau menabrak gitu ya orang-orang yang ada di kantin tersebut. Lalu juga dia ketika mencoba mencari meja, ternyata mejanya sedang penuh gitu ya. Jadi banyak orang yang sedang ada di sana. Oke, saya rasa untuk pronunciation-nya tadi tidak ada yang perlu dikoreksi, sudah lumayan bagus. Sekarang kita ke dialog C, dialog ketiga. Ada yang mau menjadi volunteer, 2 orang? Armanda, sir. Silakan Armanda. Who wants to accompany Armanda? Siapa yang mau menemani Armanda? Ini antara Paul dan Jeffrey, tetapi perempuan juga boleh. Rafifah, sir. Oke, silakan Rafifah. Rafifah, tapi kok stiker yang menyala Siti Wahyuni ya? Armanda dan siapa? Rafifah, oke. Rafifah, sir. Oke, silakan. Sir, dialognya nggak kelihatan, sir. Gimana Armanda? Dialognya nggak kelihatan. Ini dialog C tertampil tidak? Iya, sir. Tertampil, sir. Kalau di Armanda tidak tertampil? Armanda sepertinya left. Mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, kalau begitu saya yang temani Rafifah. Kamu mau menjadi Paul apa Jeffrey? Jadi Paul, sir. Oke, you start. Oh, Jeffrey, what did you have to go and do that for? Do what? You knew what I'm talking about. What did you go to, mister? Well, it's how much money I'm going to make. Now, she'll go and tell the whole world. Well, I'm sorry. Yeah, but you know how she talks to everybody and their brother.
Well, I apologize. I guess I wasn't thinking. I got all excited. Oh well, it's down now. I guess it doesn't matter that much. Anyway, that we're bound to find out eventually. Everybody in this town got a big nose. You know, it is a lot of money for a first job. You think I will be able to buy a Porsche? Well, I think you'd better wait and see how much is left after Uncle Sam gets his share. Oke, jadi ini percakapan antara Paul dan Jeffrey gitu ya. Paul ini baru mendapatkan pekerjaan gitu ya, first job setelah graduation gitu. Jadi pekerjaan pertama setelah lulus. Dan gajinya ini besar. Lalu Paul cerita kepada Jeffrey malah menceritakan kepada Mrs. Wallace gitu ya. Dan Mrs. Wallace ini mulutnya ember gitu ya, dia pasti akan menceritakan lagi ke tetangga-tetangga yang lain, warga di tempat mereka tinggal gitu ya. Dan Paul meminta maaf gitu ya karena dia ceroboh gitu ya, menceritakan yang sesuatu. Jadi kalau untuk for Western people gitu ya, untuk orang-orang bule gitu ya, biasanya urusan agama, keluarga gitu ya, privacy, individual personal matters, termasuk di dalamnya adalah gaji gitu ya, how much someone makes, itu adalah rahasia gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang diumbar-umbarkan, apalagi ketika kita diceritai gitu ya, kita menceritakan lagi hal-hal tersebut kepada orang lain itu tidak etis gitu ya. Sehingga Jeffrey ini minta maaf kepada Paul gitu ya. Lalu di sini ada bagian Uncle Sam gitu ya. Jadi Paul ini kan gajinya besar, lalu dia mengatakan, "You think I'll be able to buy a Porsche?" Porsche atau Porsche gitu ya bacanya. Ini mobil tapi biasanya bacanya Porsche. Kalau she itu biasanya e-nya ada topiknya, ada garis di atas e-nya seperti Beyonce gitu ya. Dibacanya Beyonce, bukan Beyonce. Kalau ini Porsche, biasanya dibaca Porsche karena e-nya tidak ada cukupnya, itu seperti dari bahasa Perancis gitu ya. Lalu karena gajinya banyak, dia bertanya gitu ya, kira-kira dari gajiku bisa beli Porsche nggak ya, mobil mewah gitu ya, seperti Lamborghini, Ferrari. Lalu kata Jeffrey, "Well, I think you'd better wait and see how much is left after Uncle Sam get his share." Ya, get his share. Uncle Sam di sini artinya adalah Amerika. Jadi Amerika itu nama sebutannya adalah negeri Paman Sam. Uncle Sam gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, Uncle Sam gets his share di sini artinya adalah pajak gitu ya, karena biasanya kalau di luar negeri pajaknya lumayan besar, bisa sampai 40% dari pendapatan ya. Gaji dipotong 40% itu kan ya banyak gitu ya, jadi berkurang banyak gitu. Walaupun nanti gajinya ini digunakan untuk pensiunan gitu ya, seperti Social Security. Jadi kalau di luar negeri bukan hanya PNS gitu ya yang bisa mendapatkan security setelah pensiun, tetapi pekerja di swasta pun bisa memiliki program yang serupa gitu. Kalau PNS tapi dari negara, sedangkan kalau Social Security itu nanti untuk pensiunan yang dananya diambil atau dikumpulkan dari gaji mereka ketika masih usia produktif, ketika masih muda gitu ya. Tetapi nantinya dari Social Security ini juga diambil untuk rumah sakit, sekolah, makanya rumah sakit gratis, sekolah gratis gitu ya. Berbeda dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia baru ada BPJS. Kalau di Amerika itu namanya Obamacare. Jadi Obamacare karena ada ketika diinisiasi gitu ya, program ini ada ketika Presiden Barack Obama menjadi presiden. Namanya Obamacare, seperti kalau di kita BPJS, tapi untuk program seperti Social Security di Indonesia belum ada ya. Oke, kita sudah teman-teman sudah membaca 3 dialog. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materinya gitu ya. Jadi kapan sih kita harus meminta maaf gitu ya? Kita meminta maaf apabila kita violated
atau melanggar gitu ya social rule, peraturan sosial gitu ya, atau have done something that hurts or inconveniences other person, atau melakukan sesuatu yang melukai atau tidak menyulitkan gitu ya orang lain. Jadi kalau kita harus meminta maaf apabila kita melanggar peraturan sosial atau ketika kita melukai orang lain, baik itu melukai fisik ataupun perasaan, dan juga membuat orang lain repot gitu ya, causing other people inconveniences. Fungsi dari meminta maaf itu adalah untuk menunjukkan penyesalan gitu ya atas kesalahan yang dilakukan, wrongdoing artinya kesalahan ya, dan offer an explanation artinya menawarkan penjelasan gitu ya kenapa kita melakukan kesalahan tersebut, tetapi jangan digunakan penjelasan ini untuk les gitu ya, jangan dijadikan seperti itu. Dan juga remedy ini memperbaiki kesalahan itu gitu. Remedy seperti kalian ujian nilainya jelek, di remedy agar hasilnya bagus gitu ya, itu sama dari remedy. Jadi ada beberapa bentuk gitu ya dalam meminta maaf, seperti konteks yang lain gitu ya, ketika memperkenalkan diri, ketika mengundang, ketika berterima kasih, tentu saja meminta maaf juga harus disesuaikan konteksnya dalam konteks formal atau informal atau casual gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga, nanti frase-frasenya kita pelajari. Tetapi gitu ya, apa sih yang harus diungkapkan ketika meminta maaf? Secara umum ketika meminta maaf, there are 5 parts gitu ya, ada 5 bagian dari sebuah permintaan maaf. Kalau permintaan maafnya mau terkesan tulus, jujur gitu ya. Yang pertama adalah ekspresi formal dari penyesalan gitu ya. Jadi kita menyatakan terlebih dahulu kalau kita menyesal atas kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Contohnya apa? Seperti I'm sorry gitu ya. Ini frase atau ekspresi meminta maaf yang paling umum gitu ya. I'm sorry. Atau juga bisa I didn't mean to, aku tidak sengaja melakukan kesalahan itu ya. Lalu setelah mengucapkan expression-nya, ekspresi atau ujarannya, kita menawarkan penjelasan atau explanation. Tapi jangan excuse gitu ya, artinya made atau apalagi made up excuse, jadi alasan yang dibuat-buat gitu ya. Tetapi penjelasan ini adalah untuk menerangkan gitu ya kenapa sampai kita melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Lalu berikutnya adalah menawarkan untuk memperbaiki situasi yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut. Biasanya kalau kita melakukan sebuah kesalahan pasti kan ada efeknya gitu ya. Entah misalkan kalau kita seperti tadi karena mobilnya mogok gitu ya, itu kan menyebabkan mobilnya mogok padahal ketika janjian dengan orang lain gitu ya, sehingga menyebabkan mereka janjian untuk nonton, menyebabkan jadwal nonton yang ditentukan ini tidak bisa yang sudah ditentukan gitu, artinya harus mundur. Nah, kalau terjadi situasi seperti ini berarti kita harus mencoba memperbaiki situasi tersebut gitu ya. Kalau misalkan kita tidak sengaja menyenggol dan orang yang kita senggol itu sedang memegang barang, lalu barangnya jatuh dan rusak, artinya kita harus menawarkan untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut, gitu ya. Lalu juga berjanji, bagian berikutnya gitu dari permintaan maaf adalah berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, gitu ya. Tidak akan terulang lagi kesalahan yang kita buat itu, gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah pengakuan dosa. Bukan pengakuan dosa, artinya kita mengakui kesalahan kita gitu ya. Jadi ketika meminta maaf juga we have to take ownership of that mistake gitu ya. Jadi jangan malah menyalahkan orang lain gitu ya. Dan artinya juga bahwa kita itu mau menerima, mau disalahkan. Artinya jangan, ya kalau kita membuat kesalahan ketika kita disalahkan oleh orang lain ya sudah wajar gitu ya, jangan malah menghindar dan memutarbalikkan fakta seperti itu, tidak boleh gitu ya.
Oke. Nah, kapan sih harus meminta maaf gitu ya? Kapan kita harus meminta maaf ya? Biasanya kita sadar kok kapan kita harus meminta maaf gitu ya, tapi kadang juga ada yang situasi-situasi di mana kita sendiri tidak sadar kalau kita harus meminta maaf sebenarnya ketika ada di posisi tersebut gitu ya. Tapi biasanya ketika something undesirable, jadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, atau uncomfortable has happened. Jadi sesuatu yang tidak diharapkan atau yang tidak membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. Nah, biasanya orang Amerika itu meminta maaf apabila melakukan gitu ya, menyakiti perasaan seseorang atau menyebabkan kesalahpahaman, ya, bahkan menyebabkan kesalahpahaman aja orang Amerika minta maaf. Seperti kalau di kita sepertinya tidak seperti itu ya. Lalu juga biasanya meminta maaf ketika terlambat atau tidak bisa menghadiri sebuah pertemuan, kelas, ataupun janji gitu ya. Lalu meminta maaf ketika menginterupsi sebuah pembicaraan gitu ya, artinya menyela gitu. Ketika ada orang lain berbicara, kita mau menyampaikan pendapat, kita harus mengangkat tangan gitu ya, menunggu dipersilakan, lalu bilang I'm so sorry for interrupting gitu ya. Sorry for the interruption gitu ya. Lalu juga berikutnya adalah mengambil barang orang lain tanpa sengaja. Misalkan ketika antri di sebuah toko gitu ya, lalu sebenarnya barang yang disajikan ini adalah barang milik orang lain, tetapi kita yang mengambil gitu ya, itu juga karena pesanannya sama gitu ya, itu juga artinya kita harus meminta maaf ya. Lalu meminta maaf juga kalau being impolite, kalau tidak sopan. Artinya misalkan sendawa gitu ya, atau kentut gitu ya, itu adalah tidak sopan sehingga harus meminta maaf. Lalu berikutnya kalau merusak barang orang lain, ini sudah jelas gitu ya, walaupun seperti tadi contohnya ketika menyenggol orang lain tersebut sedang memegang barang, lalu barangnya jatuh dan pecah gitu ya, rusak, kita harus meminta maaf. Lalu ketika menceritakan rahasia orang lain secara tidak sengaja gitu ya. Tadi contohnya adalah di conversation yang ketiga ya. Menceritakan gaji temannya kepada orang lain gitu ya. Karena tidak tahu gitu kalau itu adalah sebuah rahasia, itu boleh gitu ya, itu harus meminta maaf artinya. Lalu juga meminta maaf ketika menelpon seseorang di pagi buta atau larut malam gitu ya. Biasanya menelpon pada jam-jam tersebut gitu ya, seperti masih subuh gitu ya, atau sudah jam 12 malam. Menelpon biasanya hanya untuk mengabarkan kalau ada sesuatu yang darurat gitu ya, seperti misalkan ada teman atau keluarga kita mengalami kecelakaan gitu ya, atau ada yang meninggal, itu biasanya diperbolehkan. Tapi kalau untuk pinjam uang gitu ya, malam-malam atau pagi-pagi buta, itu tidak etis gitu ya, tidak boleh. Walaupun apalagi termasuk juga untuk urusan-urusan misalkan profesional, dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya, atau dari murid ke guru atau dari mahasiswa ke dosen ataupun sebaliknya gitu ya, ketika menghubungi sudah larut malam atau masih pagi buta, itu harus meminta maaf juga ya. Lalu ketika menelpon, ini sepertinya sudah jarang ya, telepon salah sambung ini sudah jarang, tapi zaman dulu sering gitu ya, terutama ketika masih menggunakan telepon rumah atau landline. Lalu berikutnya adalah invading someone's personal space by bumping or hitting them accidentally. Ini tadi ketika di tempat yang ramai kita tidak sengaja menyenggol orang gitu ya, bertubrukan, itu juga harus meminta maaf. Nah, apa sih yang digunakan ketika meminta maaf gitu ya? Selain I'm sorry, tadi ada beberapa yang bisa digunakan ya. Tadi seperti I didn't mean to, tapi yang paling wajar digunakan adalah I'm sorry. Lalu juga bisa excuse me gitu ya, itu juga bisa digunakan. Atau pardon me. Jadi bukan hanya I'm sorry saja gitu ya.
Lalu bagaimana sih ketika orang lain justru yang meminta maaf kepada kita gitu ya? Nah, kita juga harus merespon permintaan maaf itu gitu ya, karena kan tidak enak sekali kalau kita yang meminta maaf. Bayangkan kalau kita berada di posisi orang yang meminta maaf tetapi permintaan maaf kita tidak direspon gitu ya. Itu pasti kan sakit hati gitu ya. Tapi apalagi kalau kita yang melakukannya, artinya kita tidak merespon permintaan maaf orang lain, itu artinya kita rude atau tidak sopan gitu ya. Merespon terhadap sebuah permintaan maaf itu ya bisa dengan simple that's okay, gitu ya, that's okay, atau bisa juga it couldn't help, artinya adalah sudah tidak bisa dihindari, gitu ya, artinya misalkan jatuh, gitu ya, jatuh kita kan tidak bisa memilih jatuh kepada siapa, gitu ya, tidak boleh. Jadi bisa mengucapkan juga it couldn't be helped, atau misalkan ketika terlambat, gitu ya, ketika misalkan kita mengantarkan teman ke stasiun, tapi ternyata ketika sampai di stasiun keretanya sudah berangkat, padahal karena jalannya macet, gitu ya, itu wajar gitu ya. Tapi meminta maaf kalau ternyata harusnya kan datang lebih awal, tapi kita bangun lebih awal padahal mau mengantarkan, sehingga karena kita bangun awal terkena macet, sampai di stasiunnya telat, itu tetap harus meminta maaf, gitu ya. Tapi karena ada misalkan faktor macet itu, ketika kita yang dimintai tolong, ketika kita yang minta maaf gitu ya, dimintai maaf, kita bisa mengucapkan it couldn't be helped, karena kan itu di luar kuasa kita dan teman yang mengatakan kita gitu ya. Atau kita juga bisa sebenarnya menolak sebuah permintaan maaf gitu ya, kalau misalkan pacar kita atau teman kita mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus gitu ya, kita bisa mengucapkan no excuse, artinya nggak ada alasan lagi. Biasanya kalau pertama masih dimaklumi gitu ya, kalau dalam bahasa Arab khilaf. Tapi kalau kesalahan diulang-ulang terus itu namanya kalaf gitu ya. Jadi kalau sudah berulang-ulang boleh, wajar tidak diterima permintaan maafnya gitu ya. Oke, ini beberapa frase gitu ya, atau ujaran yang bisa kita gunakan ketika meminta maaf. Yang pertama tentu saja forgive me, I'm terribly sorry about gitu ya. Nanti kita bisa sambung dengan hal apa yang ingin kita mintai maaf gitu ya. Atau bisa juga I would like to apologize for gitu ya. Ini biasanya dalam situasi formal, atau bisa juga please excuse. Misalkan ini adalah kesalahan dari bukan dari kita langsung gitu ya, tetapi orang yang ada hubungannya dengan kita, misalkan teman kita, excuse my friend gitu ya. Misalkan kalau ketika kita mengajak teman ke rumah teman yang lain, tetapi teman yang kita ajak ini ternyata intrusif gitu ya. Intrusif itu apa? Tidak dengan mudahnya melihat-lihat gitu, lihat-lihat barang, megang-megang barang, masuk ke ruangan-ruangan, itu tidak boleh. Artinya kita yang meminta maaf mewakili, ya, walaupun itu bukan perbuatan kita, tetapi juga itu termasuk salah satu situasi di mana kita harus meminta maaf. Gitu ya. Lalu berikutnya bisa oops gitu ya, ini paling simple, biasanya refleks gitu ya. Atau juga I didn't mean to, tadi sudah bisa. Oh no, did I do that? I'm sorry gitu ya. Ini kalau benar-benar tidak sengaja gitu ya kita melakukan kesalahan tersebut. Lalu responnya seperti apa? Responnya kita tadi seperti yang saya jelaskan, kita harus merespon terhadap sebuah permintaan maaf gitu ya. Yang pertama bisa menggunakan that's quite alright gitu ya, nggak apa-apa. Atau I understand completely, ya maksudnya kesalahannya bisa dimengerti gitu ya. You really don't have anything to apologize for, ya kamu nggak melakukan kesalahan gitu ya. Sama dengan you don't need to apologize, kamu nggak perlu minta maaf. Atau bisa juga I wouldn't worry about it if I were you. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan terlalu mencemaskan gitu ya kesalahan yang sudah dilakukan karena memang mungkin tidak sengaja dan lain-lain. Atau bisa juga oh that's alright, it can happen to anyone. Ya nggak apa-apa ya, siapa saja bisa melakukan kesalahan ini gitu ya. It's not your fault, ini bukan salahmu. Oh well that's life. Ya namanya juga hidup gitu ya, jadi ini kesalahan, respon-respon terhadap kesalahan yang wajar gitu ya. Okay, we have 2 minutes left for question. If there are any questions, do you guys have any questions about apologizing and responding to apology?
Apakah ada pertanyaan terkait meminta maaf dan merespon permintaan maaf? Halo. Tidak, Sir. Oke, Margareta No, tidak sir. tidak pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan Zoom meeting kali ini. Thank you so much for joining. I will see you again tomorrow. Ya, no, yesterday we met yesterday. We will meet next week. Oke, sampai jumpa minggu depan semuanya. Terima kasih, Sir.